Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliasari dengan NIM 23060511, kelas B1 non-reguler 2023 di Institut Keguruan IKIP Siliwangi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Duhita Safira Wardani MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kewarganegaraan. Dari beberapa topik yang ada tentang isu-isu kewarganegaraan, saya memilih tentang korupsi. Nah, mungkin semua sudah tahu ya apa itu korupsi. Sedikit saya akan memaparkan penjelasannya. Korupsi adalah tindakan tidak jujur dan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi. Nah, seringkali terjadi ketika seorang pejabat pemerintah atau individu yang memiliki wewenang menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan uang atau memperkaya diri atau manfaat lainnya secara tidak sah. Dan korupsi ini merugikan banyak pihak, terutama masyarakat secara luas. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus korupsi yang merugikan negara dengan nominal yang sangat fantastis. Yuk kita simak videonya. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, korupsi pengelolaan tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah dan menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menguak tabir. Pengerukan kekayaan bumi dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda menelusuri jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Nggak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Baik secara ekologi, berupa kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan dampak-dampak pada masyarakat sekitarnya seperti pendapatan, termasuk juga dampak terhadap pendapatan negara ke depan. Dan selama proses eksplorasi daripada kegiatan di timah ini, itu kita perhitungkan semua. Sehingga kalau kita hanya memperhitungkan kerugian negaraan sih, sementara dampaknya tidak kita perhitungkan, maka siapa nanti akan mengganti rugi? Kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menyeret sejumlah nama. Hingga akhir April lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya 21 orang tersangka. Kasus dugaan korupsi ini menyisakan kerugian yang harus ditanggung negara hingga 271 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan akibat kerugian lingkungan. Perhitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran. Antara lain, meliputi dana yang harus dikeluarkan negara untuk menghidupkan kembali fungsi tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendauran ulang unsur hara, hingga biodiversitas atau keragaman hayati yang terlanjur rusak parah akibat tata kelola yang buruk. Pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Belum juga mendarat di Tanah Belitung, jejak kerusakan tambang timah sudah terlihat dari ketinggian puluhan ribu kaki. Bukan biru laut terlihat, tapi lubang bekas galian tambanglah yang jadi pemandangan.
Kejagung mendata ada lebih dari 170.000 hektar galian tambang timah atau setara 2,5 kali luas kota Jakarta terkait kasus PT Timah di Bangka Belitung. Namun, hanya sekitar 88.000 hektar yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, sisanya tanpa izin atau ilegal. Nah, dari video yang sudah diputar tadi, kita dapat menyimak ya betapa besarnya dampak yang diakibatkan oleh korupsi tambang timah yang merugikan negara sampai dengan nominal 271 triliun. Nah, selain dampak uang yang merugikan negara itu, yang paling terdampak adalah dari segi ekologi atau lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak yang sudah tercemar, seperti terbentuknya lubang-lubang yang membentuk seperti danau, padahal itu bekas galian dari tambang-tambang ilegal. Nah, banyak hutan bakau yang kering seperti mangrove, bukannya mangrove dilindungi oleh pemerintah, tapi kenapa penambangan liar timah itu seperti dibiarkan begitu saja. Ada banyak orang yang dirugikan dalam hal ini, tapi yang menjadi tersangkanya pun adalah pejabat-pejabat. Ada juga dari kalangan public figure, bahkan yang disebut dengan crazy rich. Berarti tidak menutup kemungkinan banyak pihak-pihak lain juga yang ikut terlibat. Di sini kembali lagi yang dirugikan itu adalah masyarakat luas. Selain mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dampaknya pun sangat-sangat merugikan, terutama dari segi alam. Dari ekosistem banyak yang mati, mulai dari tumbuhan, kehidupan hewan di sekitarnya, bahkan orang-orang yang di sekelilingnya. Mereka menikmati keuntungan hingga triliunan, sedangkan orang yang di sekitarnya itu menghadapi krisis lingkungan yang luar biasa, mulai pasir yang menjadi putih, mangrove yang mati, ada orang yang mencoba memperbaiki lingkungan, tapi di sampingnya para penambang liar begitu bebasnya. Jadi di sini harus ada tindak lanjut dari pemerintah yang harus benar-benar serius dalam menindaklanjuti para penambang liar ini. Nah, jadi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mungkin di Indonesia korupsi itu sudah menjamur ya, dan sulit untuk dikendalikan. Mungkin dikarenakan kurangnya atau lemahnya hukuman bagi para koruptor. Kenapa tidak diberlakukan saja hukuman seperti potong tangan, 1 kali mencuri misalkan 1 jarinya. Coba bayangkan, ini 271 triliun, bisa sampai mana tangannya dipotong? Mungkin kalau seperti itu akan ada efek jerak terhadap para koruptor. Jangan hanya dihukum 10 tahun, 12 tahun. Sedangkan kerusakan alam itu untuk diperbaharuinya itu sangat sulit, bahkan membutuhkan waktu dari hukuman mereka. Jadi untuk kasus korupsi ini, untuk pemerintah terutama, coba berikan hukuman yang bisa memberikan efek jerak terhadap para koruptor dan mencoba meminimalisir seperti kesempatan-kesempatan untuk dilakukannya korupsi. Mungkin sekian video review dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.